Rika diterima bekerja di sebuah pabrik sepatu yang baru dibuka. Pabrik itu bekas pabrik jamu yang sudah kosong selama puluhan tahun. Bangunannya hampir tidak direnovasi, hanya dibersihkan seadanya sebelum digunakan kembali. Hari pertamanya bekerja, sesuatu yang aneh langsung ia rasakan. Saat melangkahkan kaki melewati gerbang pabrik, tiba-tiba kepalanya seperti tertimpa sesuatu dari atas. Refleks ia melihat ke bawah, namun tidak ada apa-apa. Hingga sekitar 3 bulan setelah pabrik beroperasi, semuanya berubah. Malam itu malam Jumat. Pabrik sedang lembur besar sehingga hampir semua pekerja masih bekerja meski waktu sudah mendekati tengah malam. Saat itu, Rika sedang datang bulan dan pergi ke kamar mandi. Ketika hendak membuang pembalut yang sudah dibersihkan, tiba-tiba terdengar suara perempuan berbisik sangat dekat di telinganya. "Semuanya jorok, tunggu saja, akan saya usir." Rika langsung menoleh. Di sudut kamar mandi, ia melihat pembalut tergeletak begitu saja tanpa dibersihkan. Bulu kudutnya langsung berdiri. Dengan tubuh gemetar, ia buru-buru keluar dari kamar mandi. Namun untuk kembali ke area produksi, ia harus melewati gudang lem yang berada di lorong belakang. Saat itulah, ia mendengar suara ramai dari dalam gudang lem. Karena penasaran, Rika memberanikan diri mengintip lewat celah pintu. Dan gudang itu benar-benar kosong. Ketika Rika kembali menuju area kerja, langkahnya tiba-tiba terhenti. Seluruh tubuhnya langsung lemas. Di depan matanya, hampir semua rekan kerjanya di ruangan itu seperti sedang dipegang sesuatu. Ada makhluk-makhluk berdiri di belakang mereka. Dalam hitungan detik, suasana berubah kacau. Orang-orang mulai berteriak histeris. Kesurupan massal terjadi di area pabrik. Rika sendiri langsung tak sadar diri dan ia juga kesurupan. Malam itu menjadi malam paling mengerikan. Situasi berubah kacau. Pihak perusahaan memanggil orang pintar untuk membantu. Namun keadaan justru semakin tidak terkendali. Semua pekerja akhirnya dipulangkan. Namun ada 4 perempuan yang belum juga sadar. Salah satunya adalah Rika. Rika sempat dibawa ke rumah sakit dalam kondisi masih belum sadar diri. Tetapi dokter tidak menemukan penjelasan medis apapun. Selama seminggu penuh, tubuh Rika hanya terbujur kaku di rumah. Kadang ia tiba-tiba tertawa melengking dalam keadaan tak sadar diri. Sementara Ami, Riri, dan Sinta tetap sering kesurupan walaupun sudah berada di rumahnya masing-masing. Orang pintar, dukun, ustadz, bahkan ahli ruqyah sekalipun tidak bisa banyak membantu. Rika hanya dirawat di rumah dan diinfus. Semua orang mulai percaya bahwa jiwanya dibawa pergi. Di saat tubuhnya terbaring tak sadar diri, Rika merasa dirinya berada di tempat lain. Ia bersama 3 temannya, Ami, Sinta, dan Riri, berdiri di jalan berkabut. Dari kejauhan, datang kereta kuda yang dikendarai pria berpakaian Sunda kuno. Pria itu mempersilahkan mereka naik. Kereta berjalan melewati hutan gelap sebelum tiba di sebuah kawasan besar yang mereka kenal.